Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh K. Hasyim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang pertama tentang pasal di mana subbagian bahwa mencari ilmu itu harus semata-mata karena Allah dan tidak boleh untuk tujuan duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini halaman 23 ya. Man, adapun orang ta'allam, belajar siapa orang ilman pada sebuah ilmu, mimma dari ilmu, yubtawa atau yabtaghi, bisa yubtawa dicari apa bihi dengan ilmu, wajhallahi semata-mata karena Allah, la yata'allamu tidak belajar siapa orang hu pada ilmu, illa kecuali diusibah supaya mendapatkan siapa orang bihi dengan ilmu, waradan apa tujuan, waradon atau kekayaan, minat dunya dari dunia, lam yajid maka tidak mendapatkan siapa orang arfad jannati pada bau surga. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtawa bihi wajhallahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid arfad jannati. Di sini dari Rasulullah bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang mencari ilmu, mimma yubtahu bihi Allah, yang seharusnya dia mencari ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang harus karena Allah. Lalu la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya, lalu kenyataannya dia tidak belajar ilmu yang seharusnya untuk karena Allah, tapi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, kenikmatan, kesuksesan dari dunia. Apa yang tadi, lam yajid arfal jannati, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Jadi begini, kalau ada orang belajar ilmu yang seharusnya ilmu itu semata-mata karena Allah, contohnya belajar ilmu tauhid, untuk apa itu? Untuk mendapatkan ridha dari Allah. Karena dengan belajar tauhid maka dia benar caranya beriman kepada Allah dan benar bagaimana memahami tentang Allah, tentang kitab-kitab Allah, dengan utusan Allah, dengan malaikat Allah, hari kiamat dan qada qadar. Itu untuk apa kalau belajar tauhid? Berarti karena Allah. Atau belajar fikih, mulai tentang bab ibadah, kemudian bab muamalah, bab mawaris, bab munakahat, bab jinayat dan lain sebagainya, itu seharusnya apa? Karena Allah, bukan tujuan duniawi.
atau belajar ilmu akhlak, bagaimana berakhlak pada Allah, berakhlak pada sesama manusia, kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada tetangga, atau kepada binatang pada umumnya, atau belajar ilmu tafsir, ilmu hadis misalnya. Ini semuanya ilmu seharusnya karena Allah, seharusnya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Tapi ternyata lain, dia belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, hadis dan seterusnya, tujuannya untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya atau untuk mendapatkan kedudukan yang setinggi-tingginya atau ingin mendapatkan popularitas. Nah, orang yang mencari ilmu semacam itu, maka nanti dia itu tidak akan masuk surga. Bahkan baunya surga saja sudah tidak bisa mencium. Berarti jaraknya jauh untuk masuk surga. Kalau ternyata sampai ini sudah belajar ilmu, diniatin karena Allah, belajar fikih karena Allah, belajar tauhid karena Allah, ilmu tasawuf karena Allah, belajar hadis karena Allah, lalu oleh Allah diberikan harta yang banyak, alhamdulillah. Tapi tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan harta, tapi untuk mendapatkan ridha dari Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya imannya benar. Lalu oleh Allah diberikan busra, diberikan kekayaan, tidak ada masalah, karena tujuannya bukan untuk kekayaan. Tapi kalau diberikan karunia oleh Allah kekayaan, alhamdulillah. Misalnya nanti Abdul Ghafur misalnya, setelah ngaji pintar pulang ke rumahnya ternyata dia kaya raya, banyak lebar, tokonya banyak, macam-macam kaya, seperti yang terjadi pada Imam Abu Hanifah, kaya raya yang terjadi pada Imam atau pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka alhamdulillah. Tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan duniawi. Atau ternyata karena sudah pinter, ternyata mendapat kedudukan yang tinggi, diangkat jadi bupati. Waduh, hebat. Karena banyak kiai-kiai dari banyak bupati yang dari kiai atau kiai banyak yang jadi bupati. Jadi punya ilmu, tujuannya karena Allah, lalu diberikan kedudukan, alhamdulillah. Atau diangkat jadi wakil presiden. Siapa? Kayak Ma'ruf Amin. Ya, kan alim, dia ulama, DNU, Rois Suriah dulunya. Rois Am, maksud saya Rois Am. Sebelum dia dicalonkan jadi wakil presiden dan jadi wakil presiden beneran. Dan sekarang menjadi ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama. Dan dulu juga merangkap sebagai ketua MUI. Berarti beliau itu orangnya alim. Tapi oleh Allah apa? Diberikan tambahan nikmat. Alim, diberikan kedudukan yang tinggi, diberikan harta yang banyak, diberikan popularitas yang luas. Tidak apa-apa, karena itu merupakan busra, persekot nikmat yang Allah berikan kepada orang yang alim, yang bertakwa itu. Nah, yang tidak boleh ketika tujuan utamanya itu hanya untuk mendapatkan kekayaan. Kenapa? Orang yang mencari ilmu itu tidak boleh tujuan duniawi. Karena kalau tujuan duniawi nanti setelah alim, apa yang terjadi? Maka dia akan digunakan ilmu itu untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan harta kekayaan. Sehingga apa? Maka nanti akan menyesatkan orang lain. Dengan kealimannya dia bisa menipu orang awam. Dengan kealimannya bisa membolak-balikkan dalil. Maka itu berbahaya. Jadi kalau ada orang alim itu sampai tidak bertakwa kepada Allah, itu berbahaya. Lebih berbahaya daripada orang bodoh. Orang bodoh salah paling untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang alim yang salah, maka akibatnya apa? Orang banyak. Maka di sini kata Rasulullah, orang yang mencari ilmu, yang tujuannya untuk mendapat duniawi ini, dia akan pernah masuk surga. Bahkan mencium baunya itu tidak bisa. Kenapa? Karena orang sudah karena itu akan membawa kerusakan. Maka segala
perilakunya itu hanya untuk duniawi, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika betul-betul alim, maka dia nanti fatwanya dan apa yang disampaikan ini akan mudah menyimpang ketika ada iming-iming kekayaan, ada iming-iming jabatan atau popularitas. Kayak sekarang ini banyak orang-orang yang alim mencari popularitas melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Twitter. Dengan apa? Dia mengeluarkan fatwa yang kontroversi, punya pendapat yang bertentangan dengan nas, baik Al-Quran maupun hadis. Sudah terkenal. Berarti apa? Kealimannya tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka karena itu orang alim itu kalau sudah tidak bertakwa lebih berbahaya daripada orang yang bodoh. Nah, maka karena itu apa di sini? Kewajiban kita ketika mencari ilmu harus ikhlas karena Allah, untuk mendapatkan ridha dari Allah. Kemudian punya niatan untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Kemudian yang tiga akan diajarkan kepada orang lain. Alhamdulillah. Wa anhu, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang ta'allama yang belajar, siapa orang, ilman pada ilmu, li ghairillahi, karena selain Allah, au arada, atau berkehendak, siapa orang yang belajar, bihi, dengan ilmu, waira wajhillahi, selain karena Allah, falyatabawa, maka hendaknya bersiap-siaplah mengambil bagian, siapa orang, maq'adahu, pada tempatnya orang, minan narih, dari api neraka. Jadi tulisan yang tadi. Nah, kalau ada orang yang mencari ilmu, yang ilmu seharusnya semata-mata karena Allah, semata-mata mengharapkan ridho Allah, tapi kenyataannya apa? Ternyata kenyataannya bukan karena Allah, bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah, tetapi untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan popularitas yang tinggi, ingin mendapatkan kekayaan yang tinggi. Nah, orang yang semacam itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka tempatnya suruh ngambil sendiri. Jadi kalau ternyata mencari ilmu bukan karena Allah, apa katanya? Fal dia tahu bahwa maka adahu minan nar, maka siap-siap mengambil kapling neraka, bukan kapling penghuni, kapling neraka. Nah, ya karena sekali lagi, karena orang yang mencari ilmu sudah niatnya salah. Ketika dia punya ilmu, maka digunakan hal-hal yang salah. Belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar usul fikih, belajar kaidah fikih, maka ilmu setelah dimiliki apa yang terjadi? Maka dia akan membolak-balikkan dalil sesuai dengan hawa nafsu dirinya sendiri atau nafsunya orang-orang yang akan membayar orang itu. Maka fatwanya akan aneh. Kalau didengarkan di debat, tidak pernah menang. Sampean tidak ngerti hadis, tidak ngerti tafsir. Sedangkan dia ahli tafsir, ahli hadis. Cuman saya yang tidak bertakwa kepada Allah. Ya, tidak bisa dilawan. Maka makin menjadi jadi. Dan akan berbahaya kepada umat manusia. Kenapa? Karena dia tidak bisa ditentang. Apalagi dia sudah ketahuan orang yang berilmu, punya kejabatan sosial di masyarakat, bahkan punya gelar profesor dan doktor. Tapi kenyataannya dia itu ketika dia mencari ilmu bukan untuk mengharapkan ridho dari Allah, ingin terkenal atau ingin bisa menumpuk kekayaan, karena dengan pintar itu maka banyak orang yang datang, banyak orang yang nyabis atau yang dia sedekah pada orang yang alim itu. Na'udzubillah. Nah, maka karena itu kesimpulannya, maka orang yang mencari ilmu
yang itu ilmu yang seharusnya itu mengharapkan ridho dari Allah, lalu kenyataannya ketika dia belajar itu tidak karena Allah, maka oleh Allah akan dijauhkan dari rahmatnya, maka dia itu tidak bisa mencium bau surga. Begitupun juga orang yang belajar ilmu bukan karena Allah, maka siap-siap untuk mengambil tempat kapling di dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, di zaman sekarang ini mengerikan. Kalau kita ngelihat medsos, WA, FB, IG, Twitter, Instagram, orang lagi senang nyaci orang lain dan senang memuji diri sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Maka kemauan tidak pernah bisa dipertemukan karena terjadi egoisme individu. Setiap individu merasa dirinya lebih hebat. Sehingga apa? Tidak terjadi tukar menukar pikiran, tidak terjadi untuk menolong, untuk membesarkan pondok masing-masing. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan ikutin hawa nafsu. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.